Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadil Gibran Umar dengan NIM 0444361188 dengan prodi Sistem Informasi dari UPPJJ UT Pekanbaru. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ketiga mata kuliah pengantar sains data. Di sini kita diminta untuk mengerjakan ketiga soal berikut. Ini buatlah visualisasi data multivariat menggunakan scatter plot, variabel age, LDL, dan HDL terhadap Y. Berdasarkan data medis terlampir tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan usia dalam tahun, low density lipoproteins, high density lipoproteins, total kolesterol, triglycerides, dan blood sugar. Jika ingin melakukan analisis deskriptif untuk melihat pengaruh linear variabel H, LDL, dan HDL terhadap Y dengan cara sebagai berikut. Kita akan membuat visualisasi data multivariat menggunakan scatter plot. Plot H, LDL, HDL terhadap Y. Sebelum kita mulai, kita install paket terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginstal ketiga paket yang tertera. Jika dirasa sudah diinstal, kita kopas library React Excel, kita jalankan RStudio, serta Ctrl V, Enter. Jika ada peringatan di sini, berarti sudah terinstall. Kemudian kita kopas perintah library paket kedua. Jika paket ggplot sudah terinstall, berarti ditandai dengan warning message. Ini package ggplot build under bla 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 bla. Kemudian yang terakhir kita masukkan perintah library paket ketiga. Kita copy. Lalu kita Ctrl V, tekan enter. Jika ada warning message seperti ini, berarti tandanya package ggly sudah terinstall. Kemudian langkah berikutnya kita import data dari DFF yang sudah dibagikan di e-learning. Saya tadi sudah download. Kita Ctrl V, kemudian kita tekan enter untuk membuktikannya. Dan seperti inilah hasilnya. Di workspace terdapat data 100 OPS dari 10 variabel. Kemudian kita akan melihat struktur datanya terlebih dahulu. Dan beginilah hasil struktur datanya dari data
Excel yang dibagikan di e-learning oleh tutor kami. Seperti ini hasilnya, HDL dan beberapa data. Ada beberapa scan data, LDF, beberapa scan data, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai soal perintah soal nomor 1. Kita buat scatter plot. Ini kita buat scatter plot yang pertama. Kita kopas, kemudian tekan enter. Dan beginilah hasilnya. Terdapat garis biru dari kiri naik ke atas kanan, berarti ada kecenderungan meningkat. Oke, kita buat scatter plot yang kedua. Kita copy, kita pas, lalu kita putar. Maksud saya di edge terdapat kenaikan. Untuk LDL saya belum tahu apakah hasilnya sama atau berbeda. Untuk perintah scatter plot HDL kita belakangan kopasnya. Ada terdapat kendala. Klik enter untuk HDL. Hasilnya sama seperti yang hasilnya seperti ini. Terdapat kecenderungan cenderung menurun, bukan seperti yang scatter plot edge tadi, lebih ke naik. Ulang lagi perintah scatter plot untuk data LDL, dan seperti inilah hasilnya. Terdapat kecenderungan menaik dari minus 150 ke
menuju maksud saya dari 150 ke 200. Selanjutnya untuk nomor 2, kita diminta untuk menentukan model persamaan regresi linear secara simultan dan parsial. Kita mengerjakan model regresi simultan terlebih dahulu dengan cara lepas perintah yang saya buat, kemudian kita jalankan RStudio, kemudian kita menyisipkannya dengan cara Ctrl+V, lalu kita tekan enter. Dan hasilnya seperti ini. Terdapat cow dan residuals, itu hasilnya min 119.25, 1Q minus 52.77, median minus 19.90, 3Q 44,50, max 205.6. Untuk melihat model parsialnya, kita klik logo play, dan ini dia hasil model yang kita buat tadi. Jika sudah, kita klik kembali. Lalu kita buat regresi parsial. Kita untuk uji parsial data age dengan cara copy paste perintah pertama. Kemudian kita sisipkan dengan Ctrl+V, lalu kita tekan enter. Melihat hasilnya seperti ini. Jumlah parselnya adalah 5.221.9, 1.0047, 0,3187. Kemudian kita lakukan perintah yang sama, tapi ini untuk uji LDL. Kita perbaiki terlebih dahulu. Lalu kita Ctrl+V, kemudian kita enter. Dan beginilah hasilnya. Hasilnya beda dari yang di atas. Itu 87.660, 16.865, 8,438 minus 05. Kemudian untuk data HDL, pas terlebih dahulu. Kita kembali ke RStudio, lalu kita enter.
Dan beginilah hasilnya. Ini adalah 150,150.82 0,029 0,8651. Kemudian saya sudah membuat ulasan modelnya sesuai dengan soal nomor 3, yaitu berikan ulasan tentang model tersebut. Inilah ulasan model soal pertama. Scatter plot yang dianalisis menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki pola hubungan yang berbeda terhadap Y. Variabel H umumnya memperlihatkan kecenderungan yang dapat diinterpretasikan sebagai adanya pengaruh tertentu terhadap perubahan Y, meskipun kekuatannya perlu dikonfirmasi menggunakan analisis statistik. Variabel LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat juga menunjukkan pola penyebaran yang memberikan indikasi adanya hubungan terhadap Y. Sementara itu, variabel HDL yang berperan sebagai kolesterol baik tampak memiliki pola hubungan yang cenderung berbeda dibanding LDL, yang secara teoritis dapat mempengaruhi arah pengaruhnya terhadap Y. Untuk soal nomor 2, seperti inilah ulasannya. Analisis regresi linear berganda yang dilakukan pada variabel H, LDL, dan HDL terhadap variabel Y memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit setelah 1 tahun pengamatan. Model regresi yang terbentuk menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara simultan memiliki kontribusi terhadap perubahan nilai Y. Berdasarkan hasil uji F, model regresi secara keseluruhan dinyatakan signifikan. Hal ini berarti bahwa H, LDL, dan HDL secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada Y. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut layak digunakan dalam model untuk memprediksi perkembangan penyakit dalam dataset ini. Uji parsial terhadap masing-masing variabel menunjukkan bahwa tidak semua variabel memiliki pengaruh yang sama kuat terhadap Y. Variabel dengan p-value kurang dari 0,005 dianggap signifikan, sehingga menunjukkan bahwa variabel tersebut benar-benar berpengaruh terhadap Y ketika variabel lain dikendalikan. Sebaliknya, variabel dengan p-value besar sama dengan 0,05 memiliki pengaruh yang tidak signifikan, sehingga kontribusinya dalam model relatif kecil. Temuan ini membantu mengidentifikasi variabel mana yang lebih berperan dalam perubahan nilai Y. Nilai H's R-squared mengindikasikan seberapa besar proporsi variasi dalam Y yang dapat dijelaskan oleh H, LDL, dan HDL. Semakin tinggi nilai H's R-squared, semakin baik model dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Nilai ini juga memperhitungkan jumlah variabel yang digunakan dalam model, sehingga memberikan ukuran yang lebih akurat terhadap kualitas model. Secara keseluruhan, model regresi linear berganda ini mampu memberikan informasi penting mengenai hubungan antara faktor-faktor risiko dengan perkembangan penyakit. Walaupun demikian, interpretasi yang lebih kuat seharusnya tetap mempertimbangkan nilai koefisien, signifikansi, statistik, serta konteks medis dari masing-masing variabel. Model ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain, melakukan transformasi data, atau menguji asumsi regresi dengan mendapatkan hasil yang lebih akurat dan reliable. Oke, demikian praktikum pengantar sains data kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, tolong dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.